Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahra Ramadan wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa la tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga dengan itu semua, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita tetap dapat melakukan aktivitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dapat melakukan segala bentuk amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hari semuanya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita menjadi orang-orang yang benar-benar akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, terkhusus kepada seluruh jamaah yang dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa kita sadari kita sudah berada di penghujung-penghujung Ramadan. Dan insya Allah kita akan melaksanakan tarawih di malam yang terakhir pada malam ini. Dan juga esok harinya kita akan melaksanakan puasa terakhir di esok harinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dimanapun berada, tak terasa begitu cepat Allah memberikan bulan yang mana di dalamnya terdapat banyak keistimewaan dan juga keutamaan yang seharusnya hari ini dapat menjadi pencarian kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak ingin Ramadan ini kita lepaskan begitu saja. Artinya harus ada kesan, harus ada perubahan-perubahan yang mestinya kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini, terutama dalam mengasah, dalam memupuk kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah dan juga teman-teman dimanapun berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di akhir-akhir Ramadan ini ada suatu amalan ataupun ada suatu kewajiban yang Allah timpakan kepada kita sebagai umat muslim. Baik itu dia yang kecil, baik itu dia yang besar, baik itu dia yang sudah tua renta, baik dia dari kategori anak-anak, remaja, dewasa dan sebagainya, maka ada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir menjelang habisnya Ramadan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mari kita garis bawahi atuz zakah, kalimat zakah tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dirikanlah salat. Setelah engkau dirikan salat, maka sempurnakan itu semua dengan mendirikan zakat, tunaikan zakat. Jadi di dalam bulan Ramadan ini terdapat kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu menunaikan zakat yang kita sebut dengan zakat fitrah, fitri, suci, ya, artinya menyucikan. Maka zakat ini adalah memupuk atau menyucikan, membersihkan setiap kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Karena kita tidak mengetahui
kadang ada dosa-dosa yang khilaf ataupun dosa-dosa yang tanpa sengaja kita lakukan, baik di luar Ramadan maupun ketika dalam masuk Ramadan. Karena kita masih berlumur dengan dosa, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu akan Allah sucikan, akan Allah beri kebersihan, akan Allah hapuskan dosa tersebut apabila seseorang tersebut melaksanakan kewajibannya setelah dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menunaikan zakat tersebut diberikan kepada yang berhak. Maka ada beberapa keutamaan yang harus kita ketahui dari orang-orang yang mengeluarkan zakatnya tersebut. Di antaranya zakat tersebut dapat membersihkan dirinya. Itu tadi yang kita ucapkan, yang kita sampaikan. Zakat tersebut dapat membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari setiap kotoran-kotoran yang bernuansa maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dapat membuat dia melakukan kemaksiatan kepada Allah tanpa ia sadari bahwa ia sedang berdosa, maka zakat tersebut akan membersihkannya. Dan dia juga berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka ini ada suatu hadis dari baginda Rasulullah SAW menjelaskan shaum Ramadana mu'alliqa baina as-sama'i wal ard. Shaum Ramadana mu'alliqa baina as-sama'i wal ard illa bi zakatil fitrah. Rasulullah SAW, puasanya orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu digantung, artinya di antara pertengahan antara langit dan bumi, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali orang tersebut tak kala sudah melaksanakan puasa, kecuali illa bi zakatil fitrah, kecuali dia mengeluarkan zakat fitrah pada hari-hari yang telah ditentukan. Dan harus kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya zakat fitrah ini suatu ibadah yang dilakukan, kewajiban yang Allah lakukan hanya ada di dalam bulan Ramadan, hanya terdapat di dalam bulan Ramadan. Ada zakat yang di luar daripada bulan Ramadan, itu zakat harta, zakat mal, tapi zakat fitrah untuk menyucikan diri seseorang tersebut agar tak kalah ketika keluar dari Ramadan dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bayi yang baru saja keluar dari permukaan bumi ini, bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, maka dia belum ada mendapatkan dosa, bersih. Maka orang yang fitrah tersebut adalah orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu dapat membersihkan diri kita dari segala keburukan-keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat fitrah ini berfungsi untuk dalam memupuk amal sosial kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ketika sudah melakukan ubudiyah kepada Allah, maka tidak cukup hanya berubudiyah kepada Allah. Maka tak kala sudah melakukan hablum minan nas, maka tidak cukup hanya melakukan hablum minan nas. Tentu, maka tidak cukup melakukan hablum minallah saja. Ketika sudah melakukan hablum minallah, maka diiringi dengan hablum minan nas. Maka diiringi dengan sesuatu kebaikan-kebaikan sosial sesama makhluk hidup, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka fitrah ini, zakat ini bertujuan untuk menyenangkan orang-orang yang kurang mampu pada saat itu. Rasulullah mengatakan jangan sampai ketika di hari Idul Fitri nanti masih ada di antara kalian yang meminta-minta. Kenapa? Karena tidak diberikan haknya daripada zakat fitrah tersebut. Maka ini mengikat kembali tali silaturahmi kita, mengikat kembali tali sosial kita, mengikat kembali tali kekeluargaan kita dengan memberikan zakat fitrah tersebut, dengan mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, timbul pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang kepada saya, apakah tak kala dia tidak mempunyai
bahan pokok untuk mengeluarkan zakat. Kalau kita di Indonesia ini beras, bisa dikatakan beras, tak kala dia tidak mempunyai beras, apakah jatuh hukum daripada mengeluarkan zakat orang itu? Maka kalau dia tidak ada makanan pokok yang bisa ataupun yang ada pada dia ataupun yang ada pada dirinya, maka kita lihat apakah gaji ataupun penghasilan yang ia dapatkan itu bisa lebih membeli makanan pokok dan juga bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Maka ketika hal itu terjadi, artinya penghasilan yang ia dapatkan itu lebih daripada dapat membeli bahan pokok untuk mengeluarkan zakat, artinya dapat ia nafkahi keluarganya, dapat ia memberikan jajan ataupun sebagainya kepada anaknya, maka orang tersebut termasuklah dari kategori orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat. Di sini jumhur para ulama bersepakat bahwasanya orang-orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir ataupun orang-orang yang miskin di kalangan di sekitar kita. Artinya penghasilan yang ia dapatkan itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kalaulah sehari-harinya ia dapat menghabiskan 50.000, tetapi dalam penghasilan yang dapat setiap harinya kadang 20, 30 ataupun kadang 10.000 tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang seperti ini adalah orang yang dapat menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat. Ini jangan menjadi kesalahpahaman di antara kita. Artinya banyak hari ini orang ingin melepas diri daripada zakat ini. Banyak hari ini orang ingin melarikan diri daripada hukum kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dirinya. Seakan-akan ia ingin berdalih, kan tidak ada makanan pokok, artinya saya tidak mempunyai beras, saya tidak mempunyai makanan pokok yang dapat saya zakatkan. Tetapi ingat, penghasilan kadang yang kita dapatkan lebih daripada cukup untuk membeli makanan pokok tersebut, maka jatuh kepada kita hukum untuk membayar zakat. Jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman dimanapun berada, maka di akhir penyampaian ini mari kita tunaikan kewajiban kita. Setelah kita berpuasa sebulan penuh kepada Allah, maka ada kewajiban di dalam bulan Ramadan tersebut, yaitu melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat, memberikan zakat, menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada yang berhak menerima menurut para jumhur ulama. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya Allah bersihkan dengan zakat kita, dan juga puasa yang hari ini kita lakukan dapat menjadi amal kebaikan, artinya dapat memupuk keimanan ketakwaan kita selama 1 bulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bukan orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kata, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjaga hubungan baik hablum minallah kepada Allah, juga menjaga hablum minan nas kepada sesama manusia, juga kepada sesama orang-orang yang berada di sekeliling kita, tetangga kita, keluarga kita, abang beradik, dan juga terutama kepada kedua orang tua kita. Semoga kita mendapatkan la'allakum tattaqun itu di akhir Ramadan ini, dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bermakna bagi kita dan menjadi Ramadan yang benar-benar berkesan bagi diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teman-teman jamaah dimanapun berada, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf kalau di sana sini banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.